Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabri utawi iki iku bab nerangake sabar. Wa Abi Yahya Suhaib bin Sinan lan saking Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an kala ngendika sapa Abi Yahya kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban gawok sapa ingsun li amril mukmini maring perkorone atau urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkorone mukmin kullahu ya sekabehane amr lahu kedue mukmin iku khairun bagus. Walaisa lan ora ana apa dzalika mengkono khair li ahadin kejaba krana wong siji ilal mukminin kejaba kedue wong mukmin. In asobathu lamun ngenani ing mukmin apa sarra'u perkara kang bungahake syakara mongko syukur sapa mukmin. Fakana mongko ana apa syukur iku khairon bagus lahu kedue mukmin. Wa in asobatu lan namun ngenani ing mukmin apa dzarra'u perkara kang melarati sabaro mongko sabar sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairon bagus lahu kedue mukmin. Rawang riwayatake hu hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Terjemah dari hadis ini adalah dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya adalah membawa kebaikan untuk dirinya dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah 1. Kehidupan seorang muslim, baik senang maupun susah adalah kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi 2 bagian. Sebagian adalah sabar dan sebagian adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki 2 sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Surat Luqman ayat 31. Imam Ibnul Qayyim berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan iman seluruhnya adalah antara sabar dan syukur. Kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan sabar dan ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan takdir Allah, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Keutamaan dan kebaikan dalam semua keadaan hanya akan diraih oleh orang-orang yang sempurna imannya. Pelajaran nomor 2, seorang mukmin sejati akan bersyukur kepada Allah di waktu senang dan bersabar di waktu susah, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara itu orang yang imannya lemah akan menggerutu dan marah ketika ditimpa musibah, sehingga ia mendapatkan 2 keburukan, yaitu kesulitan hidup dan kedua dosa karena ketidaksabarannya. Ia juga tidak bisa mengukur besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga tidak bisa mensyukuri dan melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu nikmat yang ada padanya berubah menjadi bencana.
Pada hakikatnya, ujian mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak, hingga ia menggantinya dengan azab di dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Ujian mereka sangat berat melebihi ujian yang diberikan kepada manusia lainnya. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kemiskinan dan penyakit yang sangat berat selama berpuluh-puluh tahun, tetapi ia tetap sabar. Setelah para nabi dan rasul, orang yang ujiannya sangat berat adalah para solihin dan para ulama. Demikianlah secara berurutan, hingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian yang ringan kepada orang-orang awam, termasuk kita di dalamnya. Yang pasti, ketika setelah seseorang mengikrarkan diri beriman, maka Allah akan menyiapkan ujian baginya. Dalam Al-Quran tertulis janji Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman lantas tidak diuji lagi? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia menyegerakan hukuman di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menahan hukuman kesalahannya sampai disempurnakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi, Hakim, Tabrani dan Baihaqi. Musibah yang ditimpakan Allah kepada manusia dapat dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama sebagai ujian dari Allah, yang kedua sebagai tazkirah atau peringatan dari Allah kepada manusia atas dasar sifat rahmannya, dan yang ketiga sebagai azab bagi orang-orang fasikin, munafikin ataupun kafirin. Kalau ia menemui kematian dalam musibah tersebut, maka ia mati dalam keadaan tidak diridhoi Allah. Dalam konteks hadis ini, musibah biasanya sesuatu yang menyakitkan, dapat dilihat sebagai ujian. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.